Halo, hai kelas 9 semuanya. Hari ini kita masih bahas tentang listrik dinamis. Nah, ini tuh bagian terakhir dari listrik dinamis. Kita akan ngomongin tentang yang pertama, tentang transmisi energi listrik, yang kedua tentang cara penghematan listrik, dan yang ketiga tentang bahaya penggunaan listrik. Kita mulai pembahasan yang pertama. Yang pertama itu tentang transmisi energi listrik. Apa itu transmisi? Nah, transmisi energi listrik itu adalah proses penyaluran energi listrik dari sumber PLTA yang kemarin kita bahas sampai ke rumah kita masing-masing. Itulah proses transmisi. Apakah besar tegangan dan besar arus yang dihasilkan dari PLTA itu langsung disalurkan ke rumah kita masing-masing dengan jumlah yang sama? Nah, tentu tidak ya. Kenapa? Karena arus yang dihasilkan dari PLTA tadi itu terlalu besar, terlalu tinggi. Emang kenapa Pak kalau terlalu tinggi? Kalau arusnya terlalu tinggi, kita butuh kabel dengan diameter yang lebih besar, yang besar banget untuk menyalurkan ke rumah-rumah. Kalau enggak, nanti energinya bakalan terbuang sia-sia di jalan. Sampai-sampai di rumah kita udah nggak utuh energinya. Sesuai dengan piramida Fir atau hukum Ohm yang pernah kita bahas sebelumnya, berarti arus listrik itu berbanding terbalik dengan tegangan listrik. Nah, kalau seperti itu berarti arusnya bisa kita kecilkan dengan cara menaikkan tegangannya. Pakai apa menaikkan tegangannya? Ada namanya transformator step up. Step up berarti naik. Transformator step up tadi untuk menaikkan tegangan dari 10.000 volt tadi menjadi 150.000 volt. Supaya arusnya bisa dialirkan dan kita nggak buang-buang energi di jalan. Nah, udah naik nih 150.000 volt. Apakah tegangan yang 150.000 volt tadi langsung dialirkan ke rumah kita dengan jumlah segitu? Nah, ternyata tidak. Kenapa? Karena tegangan tinggi itu berbahaya untuk kita-kita. Makanya biasanya ada tuh peringatan tegangan tinggi, peringatan listrik tegangan tinggi gitu. Nah, justru karena itulah maka kabel-kabel penyaluran atau kabel-kabel transmisi energi listrik itu ditaruhnya di atas, di tower-tower gitu. Jadi, tegangan yang 150.000 volt tadi perlu diturunkan dulu dengan transformator step down. Down berarti ke bawah. Jadi, transformator step down tadi untuk menurunkan tegangan dari 150.000 volt tadi menjadi 220 volt untuk bisa dialirkan ke rumah-rumah kita supaya tidak berbahaya. Itulah pembahasan transmisi energi listrik. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua itu adalah tentang cara penghematan listrik. Kenapa listrik harus dihemat, Pak? Kan itu sumbernya kalau yang kita pakai dari air. Air kan akan ada terus-terusan. Nah, kita nggak bisa maksa air akan banyak atau akan sedikit di waduk tersebut. Kalaupun air banyak, turbin tadi kan perlu energi juga untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dia perlu bahan bakar. Biasanya yang dipakai itu bahan bakar fosil. Apa itu bahan bakar fosil? Contohnya tuh kayak bensin, solar, batu bara. Nah, bahan bakar fosil ini jumlahnya udah semakin sedikit di dalam bumi. Jadi kita perlu menghemat-hemat supaya generasi kita nanti atau kamu nanti 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan masih bisa menikmati listrik dari PLTA, kecuali kamu bisa menemukan listrik yang baru. Jadi sumber listrik yang memang tidak perlu bahan bakar fosil misalkan seperti itu. Itulah kenapa kita harus menghemat. Gimana caranya menghemat? Yang pertama, caranya adalah kalian pasti tahu lah, itu bijak penggunaan listrik. Apa yang dimaksud bijak penggunaan listrik? Bijak penggunaan listrik maksudnya kalau alat-alat tersebut tidak kamu pakai, jangan dinyalakan, matikan. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan alat-alat listrik yang memang sudah hemat energi atau hemat daya, dayanya kecil. Kalau zaman dulu, lampu itu bisa terang kalau dayanya sekitar 50 watt atau 30 watt. Nah, zaman sekarang itu ada namanya lampu LED yang dia dengan 5 watt juga udah bisa terang gitu. Terus zaman sekarang juga ada tuh kulkas yang hemat energi, yang wattnya rendah, atau AC hemat energi, atau mesin cuci hemat energi. Nah, itu banyak sekarang alat-alat yang memang hemat listrik. Ingat yang pertama tadi bijak penggunaannya, yang kedua gunakan alat-alat yang memang hemat daya. Yang ketiga, bahasannya adalah tentang bahaya penggunaan listrik. Kalian pernah dengar berita nggak kalau rumah kebakar gara-gara arus pendek listrik? Atau ada orang yang meninggal karena kesetrum listrik? Nah, itu bahaya. Gimana caranya supaya penggunaan listrik ini aman? Nah, yang pertama kalian cek dulu. Biasanya kejadian-kejadian itu disebabkan oleh kabel yang terbuka. Kabel yang terbuka tadi bisa menyebabkan kesetrum kalau kita pegang, atau bisa panas kalau kena benda lain, bisa membakar benda lain. Itu juga bisa mengakibatkan kebakaran. Yang pertama itu kabel yang terbuka. Yang kedua, kualitas kabel. Jadi kualitas kabel juga ada macam-macamnya. Kalau kalian menggunakan alat listrik yang memang
harus menggunakan energi listrik yang tinggi, berarti kabelnya juga harus yang kualitas tinggi, bukan yang sembarangan. Kemudian yang ketiga, jangan main-main sama lubang stop kontak. Jadi kalau ada lubang stop kontak, jangan dipegang apalagi menggunakan alat-alat yang konduktor. Tangan kita itu termasuk konduktor. Yang keempat itu air. Air juga termasuk yang konduktor. Jadi kalau misalkan tangan kita basah, jangan sekali-kalinya megang sumber listrik yang terbuka gitu. Dan selanjutnya, lubang stop kontak itu juga harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak karena anak-anak belum tahu apa bahayanya. Karena listrik ini tidak terlihat tapi dampaknya nyata gitu. Itulah bahasan kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah!